Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara malam hari ini. Muka saudara malam ini lebih berat kelihatannya, ya kan? Sebagian mungkin mikir, aduh tadi sepatu yang merah mestinya saya ambil itu, kenapa nggak jadi, katanya gitu ya kan. Puji Tuhan, tapi sudahlah, urusan Black Friday biarkan dia tetap black saja saudara, ya kan. Hari ini kita mau bicara tentang kebahagiaan. Kayaknya kemarin malam wajah sudah lebih segar, tapi wajah sekarang kayak lebih berat. Nggak tahu, memang kadangkala dompet sama muka berjalan selaras. Dompet mulai tipis, muka mulai berat, saudara. Tapi saya percaya malam ini kita akan terima sesuatu yang baik. Saya katakan, saya akan terima sesuatu yang baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, seperti sudah saya janjikan tadi siang, besok pagi saya mau share tentang no more Superman and no more Wonder Woman. Amin. Iya, jangan jadi Superman, karena Superman pakai celana dalam di luar, saudara. Ya, no more Superman and no more Wonder Woman. Itu yang kita mau bahas besok pagi. Make sure walaupun saya udah mesti buru-buru packing, ya kan, pastikan session terakhir you have to be here. Amin. Great. Sekarang saya mau bicara tentang kebahagiaan pernikahan is in my hands. The happiness of marriage is in my hands. Kebahagiaan rumah tangga ada di tangan saya. Coba buka tangan kanan saudara. Ya kan? Sama-sama bilang sama saya, kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan kehidupan, kebahagiaan masa depan saya ada di tangan saya. Amin. Pak, di tanganmu Pak. Amin. Gak ada yang bilang amin, gak Pak? Amin. Pak, di tanganmu Pak. Amin. Bu, di tanganmu Bu. Tas yang merah gak jadi beli lagi tadi merah. Jangan-jangan besok udah naik lagi harganya. Bu, kebahagiaan pernikahan ada di tanganmu. Kebahagiaan hari depanmu ada di tanganmu. Kebahagiaan kehidupanmu di tanganmu. Amin. Adik-adik muda, hello. Di tanganmu. Bahagia atau tidak hidupmu tidak tergantung mama dan papamu. Mama dan papamu mau kelahi ke, mama dan papamu mau saling menjatuhkan ke, tapi kalau kau ingin rumah hidupmu bahagia, hidupmu akan bahagia. Amin. Jangan pernah bilang, tapi pendeta enak aja ngomong, kita harus tenang, kita harus kuat, kita harus berserah sama Tuhan. Tapi pendeta nggak pernah ngalamin gitu apa yang saya alami. Ih, najis. Saya mau bahagia atau saya mau menderita itu tergantung saya. Amin. Hello. Siapa di sini yang pernah difitnah orang? Oh, nggak ada, hebat ya. Saya ulangi sekali. Siapa di sini yang pernah difitnah orang? Oke, sisanya pemfitnahnya berarti. Fitnah dan pengkhianatan adalah dua sahabat yang mengiringi orang-orang sukses. Hello. Siapa dua sahabat yang selalu mengiringi orang sukses? Fitnah dan apa? Pengkhianatan. Saya pernah dengar Jokowi diomongin orang nggak? Saya pernah dengar SBY diomongin orang nggak?
Saudara pernah dengar Soeharto diomongin orang nggak? Saudara pernah dengar Bu Mega diomongin orang nggak? Saudara pernah dengar Ahok diomongin orang nggak? Saudara pernah dengar Mahmud diomongin orang nggak? Siapa itu Mahmud? Justru karena dia bukan siapa-siapa. Hello. Saudara pernah dengar Pak Niko diomongin orang nggak? Saudara pernah dengar Benny Hinn diomongin orang nggak? Saudara pernah dengar Yonggi Cho diomongin orang nggak? Saudara pernah dengar Pendeta Bumbungan diomongin orang nggak? Siapa itu Pendeta Bumbungan? Iya, karena dia bukan siapa-siapa. Hello, ngerti nggak mau saya? Setiap orang sukses, siapapun dia, mau di dunia pelayanan, mau di dunia usaha, mau di dunia bisnis, mau di dunia apapun, dia punya dua sahabat karib. Yang pertama bernama apa? Fitnah. Yang kedua bernama apa? Pengkhianatan. Suruh siapapun orang sukses, mulai dari Bill Gates sampai Bill Situmorang, mulai dari Benny Hinn sampai Benny Hutagalo. Ya. Kalau dia sukses, minta cerita dua hal dalam hidupnya. Satu, fitnah, dan kedua, pengkhianatan. Kalau saudara nggak yakin apa yang saya khotbahkan malam hari ini, any success person that you will meet, kalau saudara ketemu orang sukses satu hari, tanya sama dia, Pak, Bapak pernah dikhianatin orang kan? Nggak mungkin dia. Mau difoto biasa. Kenapa? Butuh foto gue tentang orang putih tikus di rumah. Dia mikir kali selama gue moto-moto pendeta, belum ada pendeta ngeyel lupa begini. Sombong banget nih pendeta. Iya dong, sama pendeta muka. Ini kan bagus. Oh, lu nggak foto lagi? Oh ya udah. Saya udah gaya habis, dia nggak foto lagi. Angle-nya jelek dari situ. Gue kelihatan gede tau. Ternyata rese banget sih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ulangin sekali lagi. Any success person that you will meet, orang sukses manapun yang sudah ketemu, tanya sama dia, pernah nggak Bapak dikhianatin? Pernah nggak Bapak difitnah orang? Orang itu mau saya kenal, orang itu mau saya nggak kenal, tapi pasti jawabannya sama. Pak, Bapak pernah dikhianatin orang? Bukan cuma pernah, udah kenyang. Bapak pernah difitnah orang? Bukan cuma difitnah, cuman kurang digantung orang aja yang belumnya. Hari ini saya mau bilang sama saudara, kalau saudara bilang sama saya, pendeta, saya nggak bisa dikhianatin orang, saya nggak bisa kalau saya difitnah orang, maka doalah supaya jangan jadi orang sukses. Karena hidup ini cuma dua, dikhianatin orang atau dikasihani orang. Kalau hidupmu susah banget gitu, makan juga nggak ada, nenek satu-satunya kepleset di kamar mandi mati, ya. Itu nggak ada yang fitnah saudara, nggak ada yang hianatin saudara. Semua lihat saudara, aduh kesian. Kalau ada yang berani ngomongin saudara, lu jangan ngomongin, lu tega banget sih, orang udah kesian begitu. Tegak. Jadi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, dikhianati orang, difitnah itu hal yang biasa. Tetapi dikhianati dan difitnah orang bukan alasan untuk hidup kita tidak bahagia. Amin. Hidup kita berbahagia karena kita tahu saya punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dan meninggalkan saya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bukan kita sama-sama klik. Aha.
pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-28, firman Tuhan bilang apa? Dikatakan apa di situ? Setiap apa? Tempat yang apa? Diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Halo? Tergantung Tuhan atau tergantung saya? Coba jawab dulu pertanyaan saya. Dari sepotong ayat yang saya baca tadi, tergantung Tuhan atau tergantung saya? Coba, ngomong yang jelas, sungguh ya. Tergantung Tuhan atau tergantung saya? Hah? Tergantung saya. Oh, udah hebat sekarang. Jadi tergantung lu. Lu bilang kepala batu banget lu. Jadi tergantung saya atau tergantung Tuhan? Lah, kan ayat ini bilang, lu kalau baca Alkitab baca yang bener apa? Coba baca ayatnya betul. Setiap tempat yang diinjak oleh Tuhan, oleh telapak kakimu, kamulah yang akan. Jadi tergantung saya, tergantung Tuhan. Terserah pendeta. Saya bilang saya, pendeta bilang udah hebat. Saya bilang Tuhan, pendeta bilang baca ayatnya. Sekarang tergantung pendeta. Pendeta mau ngomong apa, wis karep mulah. Bosan. Kalau pendeta emosi sama jemaat karena pendeta mau yang terbaik buat jemaat. Tapi kalau jemaat emosi sama pendeta, dosa 7 turunan. Ini orangnya lucu-lucu ya. Retreat tahun yang lalu gak selucu ini, saudara. Apa yang terjadi selama setahun ini sampai sudah jadi lucu? Makan apa saudara ini? Rawon. Oh, tadi sebelum saya berangkat saya di kamar makan rawon babi. Oh, rawonnya dari daging babi. Babi. Jangan kalau kita belajar bahasa Prancis, bagong. Orang Prancis itu nggak ngerti, ya kan? Jelas-jelas tulisannya Longchamp, artinya kemenangan yang panjang. Long panjang, champ kemenangan, juara yang panjang gitu. Orang Prancis bacanya Longchamp. Orang Indonesia baca lontong. Pokoknya ada panjang-panjangnya kan lontong. Teman saya janjian sama saya di Paris. Dia bilang, kita ketemu di Prompton ya. Prompton di mana, bos? Itu pokoknya di belakang Galeri Lafayette, di ujungnya Lafayette itu ada ada departemen store lain namanya Prompton. Oke. Saya cari. Muter 3 kali nggak ketemu. Mana Prompton? Dia bilang, lu di mana sih? Ini udah muter 3 kali nggak ada. Yang belakangnya itu kalau Lafayette, nggak ada Prompton, yang ada cuma Printemps. Printemps itu bahasa Prancis saya bilang Prompton. La ilaha illallah. Oh, Printemps dia bilang Prompton. Kolong dia bilang calling nanti. Parah.
Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyediakan segalanya. Tuhan menyediakan segalanya. But what I get, amin, apa yang saya dapat, it's depend on my faith and my action. Amin. Sama-sama bilang Tuhan menyediakan segalanya. Tuhan menyediakan segalanya. Orang Kristen percaya takdir nggak? Hello? Orang Kristen percaya takdir nggak? Yeremia 29 bilang apa? Aku tahu rancangan, atau terjemahan bahasa Arabnya bilang, aku tahu segala sesuatu yang aku takdirkan. Ups. Sama-sama bilang sama saya, Allah mentakdirkan saya. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Orang Kristen percaya takdir nggak? Percaya takdir. Sama-sama bilang sama saya ditakdirkan untuk berbahagia. Saya ditakdirkan untuk menjadi warga kerajaan surga. Saya ditakdirkan untuk menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Saya ditakdirkan untuk naik dan tidak turun. Saya ditakdirkan untuk hidup berkelimpahan. Saya ditakdirkan untuk merebut seluruh janji Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan. Tapi kita nggak percaya takdir kayak tetangga sebelah. Hello? Kenapa enggak? Karena tetangga sebelah takdirnya aneh-aneh. Kawin 3 kali, ya siapa sih pendeta yang mau kawin sampai 3 kali? Tapi kalau saya memang ditakdirkan kawin 3 kali, yang mau diapain? Itu bukan takdir, genit, goblok. Sampai jadi bini piaraan dia bilang takdir. Siapa yang mau pendeta jadi bini piaraan? Tapi kalau dia udah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya udah, kita cuma bisa pasrah. Bini piaraan takdir kan? Jelas nggak sampai di sini? No. Takdir Allah semua yang dahsyat. Amin. But what I get, it's depend on my faith and my action. Amin. Itu sebabnya kita bilang faith without action, faith without work is dead. Ngerti sampai di sini? Makanya ayat Alkitab bilang, oke, semuanya ini aku berikan kepadamu, but coba lihat ayat ini. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang apa? Memiliki. Artinya, even though I have promised to you, even though I prepare everything for you, but if you don't act, kalau kamu tidak bertindak, kamu tidak rebut, sama-sama bilang sama saya harus rebut. Bu, kebahagiaan rumah tangga itu milik saudara. Rebut. Amin. Pak, kebahagiaan rumah tangga adalah milikmu, kau harus rebut. Adik-adik muda, hari depan yang penuh kebahagiaan adalah milikmu, kau harus rebut. Jangan bilang sama saya, yo tapi pendeta, stop sama lu punya tapi-tapi itu. Sama-sama bilang sama saya, no tapi-tapi. Amin. There is no tapi-tapi. Whatever God says is yeah and amen. Ada beberapa yang saya gini, dia gak jadi sih tadi beli itu. Yang baju kuning itu kan Bu ya, baju kuning atau baju biru tiba-tiba kotak-kotak hijau kan, nah itu dia ya kan. Ampuni mereka. Klik. Mulai dari padang gurun sampai apa?
Gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai apa? Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi apa? Daerah. Itu dari wilayah Irak, Libanon, terus sampai daerah Mesir. Tidak ada yang akan dapat apa? Bertahan menghadapi kamu, Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang akan kuinjak itu menjadi apa? Gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan apa? Kepadamu. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang dapat bertahan menghadapi saya. Alkitab bilang kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Amin. Bilang sama sebelah saudara, nggak ada yang bisa mengalahkan saya. Terus tante sebelahnya mana? Oh, tante sebelahnya anak-anak muda. Oh, memang ya. Tante umur 23 sekarang. 23. Itu ajak itu dong tante untuk tamburin. Ya tante ya. Nanti besok ikut tamburin ya tante ya. Sama saya berdua ya. Tante kenapa sendirian sih? Teman-temannya pada kemana? Hah? Oh, di belakang. Oh, kenapa nggak di depan? Oh, buru-buru cari teman yang lain, biar tantenya di depan. Saya lihat dia, enggak ada. Halo, ya. Pendeta kuala, orang udah tua aja masih digangguin. Siapa yang bilang tua? Tanda nggak tua tuh. Pepatah bahasa Belanda bilang "Alle de duivel is oud", yang artinya jangan cari gara-gara sama orang-orang. Alle de duivel is oud itu cuma setan yang tua. Manusia itu nggak ada yang tua. Tante umur berapa? 23. Sarah 90 tahun aja masih hamil. Tapi tante jangan ya tante ya. Tiba datang ke Pak Lukas, malam hamil, udah 3 bulan, terlambat apa? Ada ungke orang Sangir, bodoh sekali dia. Otak kurang seon. Jadi ungke itu tahu nama binatang cuma satu, gajah. Jadi karena ungke paling nakal, guru tanya, "Ungke, coba mana sebut binatang yang mulai pakai G." Memang itu dia tahu. Gajah, Bu. Bagus kan? Coba yang pakai K. Kayaknya gajah, Bu. Marah kan guru kan? Kamu berdiri di depan. Akhirnya Uke berdiri di depan. Guru tanya sama murid yang lain, "Anak-anak tahu binatang yang depannya C?" Semua diam. Ungke dari belakang bilang, "Cuma gajah, Bu." Marah guru kan? "Oke, keluar mana?" Dia keluar. Itu anak nakal sekali, kata guru. Apa-apa gajah. Udah, lupakan itu gajah. Sekarang siapa yang tahu binatang dengan awalan J? Maksudnya jerapah ya. Awalan J. Semua diam. Dia lagi.
Dia teriak dari luar, jangan-jangan gajah. Bu Guru jengkel kan? Bu Guru keluar, panggil security, suruh dia pulang, ambil tas pulang, akhirnya dia pulang. Hah? Itu anak mau bikin susah. Udah, lupakan itu, dia udah pulang sekarang. Coba sebut binatang dengan depannya P. Sama dia. Tiba-tiba telepon guru bunyi. Halo? Pastinya gajah pun. Ungke. Bu Guru pingsan. Plak! Tuh berduka cita, saudara. Jadi khotbah saya tentang kebahagiaan di tangan kita loh. Tangan malam terakhir Gilbert khotbah apa? Gajah. K kayaknya gajah, P pastinya gajah, J jangan-jangan gajah, R rupanya gajah. Ampuni mereka. Itu nanti kuis buat anak-anak sekolah minggu, Sunday school. Siapa nama pendeta yang depannya G? Gilbert. Siapa yang pendeta depannya N? Maksudnya Paniko atau apa kan? Siapa N? Nah, Gilbert. Siapa yang depannya L? Maksudnya kan Pak Lukas kan? Siapa yang depannya L? Loh, Gilbert. Parah. Hancur, mina hancur. Ya. Kenapa saya jadi lemas ya? Ayat aja baca belum selesai. Coba lihat kembali. Cocok kembali kita nih. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu. Bilang sama sebelah, tidak ada yang dapat bertahan menghadapi saya. Bilang orang yang baru ngomong sama saudara, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Satu-satunya yang bisa mengalahkan saudara adalah apa? Apa? Rasa takutmu sendiri. Satu-satunya yang bisa mengalahkan saudara adalah apa? Jadi ungke. Kenapa jadi ungke semua ini? Tiba-tiba otak kurang. Kalau pendeta ngeledek jemaat itu normal. Cuma di sini ada jemaat ngeledek pendeta. Gue udah khotbah serius-serius. Siapa yang bisa mengalahkan di surga? Tante ikut lagi bilang gajah. Waduh, boleh tante. Ini anak-anak muda memang gitu. Kita yang tua-tua ledekin sama dia. Sudah itu gajah. Yang bisa mengalahkan diri kita bukan gajah lagi. Sudah terlalu terobsesi.
Masih ada cerita gitu 3 lagi. Nanti minggu datang. Mungkin lagi ya. Apa gacha lagi? Loh, Alkitab bilang kalau Tuhan ngomong, you better trust in Him. Amin. Sama-sama bilang sama saya, kalau Tuhan ngomong saya harus percaya. Dan sekarang Tuhan yang bilang nih, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau. Sama-sama bilang sama saya, unbeatable. Saya nggak pernah bisa ditaklukkan, saya nggak pernah dikalahkan, saya nggak pernah bisa dihancurkan. Unbeatable. Amin. Satu-satunya yang bisa mengalahkan saudara hanya kekhawatiran saudara sendiri, ketakutan saudara sendiri, parnonya saudara sendiri. Kalau saudara bilang, aduh jangan gimana ya, aduh jangan gimana ya, saudara membiarkan, membuka diri untuk hidup saudara dikalahkan. Sama-sama bilang sama saya ditakdirkan untuk lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dokter boleh bilang apapun tentang penyakit saudara, tetapi kau ditakdirkan untuk lebih daripada pemenang. Amin. Keadaan keluarga orang tuamu nggak mau tahu seperti apa, tapi kau ditakdirkan untuk lebih daripada pemenang. Ya, setuju? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat selanjutnya bilang apa? Klik. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini apa? Berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk apa? Jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti hal lain yang tidak kamu kenal. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyediakan yang terbaik buat saya. Siapa yang setuju sama saya? God has prepared the best for you. Amin. Tetapi sekarang my faith and my action, iman saya dan tindakan saya yang akan menentukan segalanya. Karena blessing and curse I put in front of you. Aku taruh di depan kamu kutuk atau berkat. Sama-sama bilang, saya harus memilih. Amin. Bu, kalau kata-katamu nyakitin suamimu, kata-katamu nggak kau pikirkan, tanpa kau sadari, Alkitab bilang apa? Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh apa? Lidahnya. Engkau bisa hancurin rumah tangga lewat lidah, engkau bisa pulihkan rumah tangga lewat lidah. Amin. Orang yang putus asa kau bisa bunuh dengan lidahmu, tapi orang yang putus asa kau bisa selamatkan lewat lidahmu. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Saya bisa memulihkan keadaan saya lewat sikap positif saya, tapi saya bisa ngancurin semuanya dengan sikap negatif saya. Amin. Iya kan? Waktu istrinya Ayub berkata kepada Ayub, kutuki Allah dan matilah, Ayub bisa ikutin suara istrinya, tapi Ayub juga bisa berkata tidak pada istrinya, betul? Waktu Sarah berkata kepada Abraham, itu ada perempuan bernama Hagar, engkau bisa ambil sebagai istrimu. Abraham bisa berkata tidak, Abraham juga bisa berkata iya. Karena Abraham berkata iya, persoalan sampai sekarang gak beres-beres. Seandainya Abraham tidak mengambil Hagar, Ahok gak sengsara seperti hari ini. Ini kan semua gara-gara kaca. Ini gara-gara Mail. Kalau nggak ada Mail, beres. Mail. Ini gara-gara Abraham. Nanti saya kalau sampai saudara ketemu Abraham,
gara-gara kau tuh. Siang tuh gereja dibakar. Ada pakai sorban putih teriak-teriak. Gara-gara dia mengiyakan apa? Saran yang bisa menjerumuskan dia pada kehancuran. Jelas nggak sampai di sini? Sama-sama bilang sama saya, di tangan saya. Ketika Daniel diancam, mau dibuang ke gua singa, sekarang keputusan berbahagia di tangannya. Apakah dia kompromi? Dan itu berarti dia selamat. Ataukah dia berkata tidak, akhirnya dia dibuang ke gua singa. Tetapi dia memilih untuk berkata tidak dengan risiko yang berat. Tetapi Allah yang dia sembah, Allah yang dahsyat, yang tidak pernah mempermalukan, yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus berani menentukan sikap. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Tahukah saudara, banyak penderitaan, banyak kehancuran, banyak air mata, bukan sekedar karena setan. Tahu nggak saudara, setan gemetar sama saudara? Boleh nggak sih saudara jangan memurahkan harga anugerah sebentar-bentar? Oh, setan nyerang saya, setan nyerang saya. Emang segampang itu setan nyerang saudara? Alkitab berkata, we are the apple of his eye. Kita nih biji matanya Tuhan. Mudeng orang, ngertos. Ngertos sama mudeng apa bedanya sih? Sama? Sorry, Manado nggak ngerti bedanya soalnya. Soalnya ada yang bilang ngertos, ada yang bilang mudeng. Kenapa beda? Sama-sama bahasa Jawa. Hah? Sami-sami, sami mawon, ya kan? Rawon lah. Ini judul khotbah ini rawon dan gajah. Rawon gajah. Jadi gini, saya bisa mengambil keputusan yang baik. Dan itu mendatangkan kualitas. Contoh, Hawa makan buah yang Tuhan bilang nggak boleh. Yang makan duluan siapa? Hawa. Setelah Hawa makan, kita bilang apa? Hawa memberikan kepada suami yang juga bersama dia. Ada yang bisa nggak berkata tidak? Bisa. Seandainya dia berkata tidak, selamat. Tetapi Adam adalah suami DKI pertama, di bawah ketek istrinya. Dia makan, Adam makan. Adam bilang, enggak. Oh, kamu aku jatuh sendiri ya? Terus kamu jadi ambil tulang rusuk baru sama Tuhan, makan. Ya mami. Mamaknya tuh. Apa? Mamaknya tuh. Ya, bukan mamanya, mamaknya. Yang tadi siang saya cerita ya, mamaknya. Bu, jangan kayak mama-mama, Bu. Ya. Hidup dan mati diperhadapkan di depan kita. Amin. Kita lihat selanjutnya. Klik. Dari pihak Tuhan, Allah itu sebetulnya siap, Allah itu sedang, Allah itu sudah, dan Allah itu apa? Selalu. Sama-sama bilang sama saya, siap, sedang, sudah, dan selalu. Amin. Sama-sama bilang siap, sedang, sudah, dan selalu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Siap, sedang, sudah, selalu. Dia sedang, siap, sedang, sudah, selalu memiliki hal-hal yang dahsyat dalam
hidup kita. Siapa yang percaya itu? Tuhan sedang, siap, sudah, selalu. Amin. Klik. Yang pertama, Dia menyediakan berkat-berkat yang tidak terduga, yang bahkan kita pun sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Amin. Jujur ya. Siapa yang pernah ngerasa gitu? Tuhan memberkati saya, and I'm not even worthy. Saya sebetulnya nggak layak untuk menerimanya. Siapa yang pernah ngalamin? Bisa gini, aduh, saya tuh nggak nyangka gitu saya bisa melayani Tuhan. Sebetulnya, aduh, pendeta kalau lihat 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu hidup saya, pendeta, aduh, I'm just nobody gitu. Atau sebagian Tuhan bilang, saya waktu berangkat ke Amerika gitu, pendeta, sebetulnya saya cuman udahlah apa yang mau terjadi dalam hidup saya. Saya tuh nggak nyangka gitu, sekarang saya bisa ada sebagaimana saya ada. Siapa yang ngalamin bahwa we are not even worthy for every blessing that God has put out in our life? Siapa yang ngerasa? Amin. Sama-sama bilang, saya sebenarnya nggak layak, tapi Tuhan terlalu baik buat saya. Kasih tepuk tangan yang beriak buat Tuhan. Yang kedua, saya pelajari, klik. Dia berperan buat kita. Bahkan ketika kita begitu terdesak and don't know what to do. Saya pernah nggak ada masanya di mana you really don't know what to do? Pernah nggak? Betul-betul bingung gitu. Aduh, pendeta, saya udah nggak tahu, pendeta. I don't even think about tomorrow. Saya bahkan udah nggak bisa mikir besok tuh bisa hidup atau enggak gitu. Ini situasinya sangat terdesak, kondisi ekonomi saya, situasi saya udah betul-betul, udah deh. I just hands up, saya udah angkat tangan. Tapi hari ini masih bisa ada sebagaimana kita ada, itu karena Tuhan yang bela kita. When you don't know what to do, don't do nothing. Kalau saudara nggak tahu mesti buat apa-apa, waktu saudara nggak tahu mesti buat apa, jangan buat apa-apa. Lipat tangan, leave everything to God. Serahin semuanya sama Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu buat kita. Salahnya kita seringkali, when we don't know what to do, we try to do what we can do. And you don't know what to do. When you don't know what to do, don't do nothing. Kalau kita udah gak tahu mesti buat apa, jangan coba ngomong. Karena kalau kita udah gak tahu mesti buat apa, lalu kita ngomong, pasti kata-kata kita nyakitin orang. Betul? Itu yang saya cerita. Waktu bangsa Israel don't know what to do, mereka coba do something that they can do. Mereka akhirnya mulai marah sama Musa. Mereka teriak sama Musa. Musa apa kurang kuburan di Mesir. Waktu Sarah don't know what to do, karena Tuhan bilang kamu akan mengandung dan melahirkan anak. Dan apa yang terjadi? Dia mulai try to do what she can do. Apa yang terjadi? Dia buat salah. Betul nggak? Beda nggak antara Sarah sama Maria? Ini urusannya sama-sama soal hamil nih. Cuman bedanya yang satu udah keteratan, susah bilang puluh. Kalau ada oma-oma umur 87 lalu datang ke saya lalu bilang, pendeta, kan begitu ambil ada pengalaman mutakhir mereka mau tolong saya nggak? Tolong apa, oma? Maduluan supaya saya bisa mengandung. Maka jawaban saya, oma, doa satu-satunya yang saya bisa doakan buat oma adalah minta kepada Tuhan supaya permohonan oma jangan aneh-aneh lagi. Oma 87 pengen hamil. Iya kan? Saudara, gue kasih dalam Tuhan. Darah Yesus. Ini 90. Tetapi Maria beda lagi. Maria bahkan belum menikah. Tetapi beda sikap. Ketika Sarah dibilang mengandung, she doesn't know what to do. Dia mulai try to do anything she can do. Akhirnya apa yang dia buat? Dia tawarkan suaminya untuk tidur dengan Hagar. Itu ngacoin segala sesuatunya. Beda sama Maria. Waktu Maria doesn't know what to do, Maria bilang apa?
sesungguhnya aku ini hamba Allah, jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. When we don't know what to do, let God do what He wants to do. He knows better than you. Amen. He knows better than us. Selanjutnya, klik. Dia menenteramkan hati kita ketika kita panik, ketika kita tertekan dan merasa terancam. Pak, mau pernah dalam posisi ini nggak panik, lalu ngerasa apa tadi? Tertekan, terancam. Pernah nggak Pak ngerasa itu Pak? Bu, pernah ngerasa nggak Bu? Adik-adik muda pernah ngerasa nggak? Bingung gitu, tertekan, panik. Aduh, gimana ya, saya mesti buat apa ya dalam situasi seperti itu? Kita ingat, ketika saya panik, ketika saya tertekan, ketika saya merasa terancam, saya tahu ada Tuhan yang ngatur segala sesuatunya dengan yang terbaik. Apapun yang Yesus mau pasti jadi, apapun yang Yesus nggak mau nggak mungkin bisa terjadi. Amin. Klik selanjutnya. Dari pihak Tuhan, Allah siap, sedang, dan sudah serta selalu memberikan hal dalam hidup kita. Bahkan Dia menuntun kehidupan kita ke jalan-jalan yang awalnya tak terpikirkan. Buat saudara-saudara yang sudah pindah ke Amerika 30 tahun kira-kira atau 20 tahun kira-kira, pertanyaan saya, 40 tahun yang lalu kepikir nggak saudara akan tinggal di Amerika? Sebagian saudara nggak. Sebagian saudara bilang, ya ampun pendeta, dengar kata Amerika aja saya gudu. Apa? Amerika? Sebelah mananya Wonosobo? But here you are. Amin. Ada jalan-jalan yang kita nggak pernah mikir. Ya ampun pendeta, sekarang saya, walaupun usaha saya belum besar sih pendeta, tapi saya sekarang udah punya usaha sendiri di Amerika ini. Nggak pernah terpikirkan pendeta. Ya, serang ngerti mau saya? Iya kan? Itu yang saya bilang. Hidup itu paling enak berserah sama Tuhan. Hidup ini paling enak beriman sama Tuhan. Karena apa? Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau lihat masalah, jangan panik. Ada persoalan sama suami, ada persoalan sama istri, jangan langsung, ya tapi kan saya belum akurat, kalau gitu saya mau cerai aja. No, ada jalan-jalan yang kita nggak tahu. Amin. Yang kita tahu adalah setelah badai selalu ada kemuliaan. Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai yang sejuk. Katakan amin. Sama-sama bilang, hari depan saya dahsyat. Siapa yang percaya hari depan saya dahsyat? Siapa yang percaya memasuki tahun 2017 ini akan ada banyak mujizat yang terjadi dalam hidup saudara? Amin. Saudara boleh catat tanggal hari ini. Tanggal berapa nih hari ini? 25 bulan 11 2016. Saudara boleh catat, hari ini saya minta Tuhan mulai menjamah hidup saya. Dan saudara boleh lihat lagi 3 bulan kemudian, dan saudara nengok ke belakang, saudara lihat betapa Tuhan mulai angkat saudara pada level rohani yang jauh lebih hebat dari hari ini. Amin. Siapa yang percaya itu bisa terjadi dalam hidup saudara? Saya percaya retreat bukan hanya pertemuan biasa. Amin. Ini kalau retreat, kalau istilahnya orang dunia bilang, ini demo rohani, saudara. Apa itu demo rohani? Bayangin 3 hari sudah datang terus sama Tuhan, sampai malaikat bilang, biasanya orang jarang datang nih. Saya percaya Tuhan di sorga lagi ngomong, maksudnya malaikat. Lihat sekumpulan mereka yang sedang ada kumpul-kumpul di Ocean City itu. Ingat, mereka pulang jangan dengan tangan hampa. Kasih berkat 10 kali lipat. Lu kalau berkat aja keprok. Tapi nggak apa-apa kalau kita imani, kita orang-orang yang diberkati. Ayo setuju, beri kita tepuk tangan. Lihat selanjutnya. Namun yang seringkali menjadi pertanyaannya, nah ini dia. Kenapa rancangan Allah itu baik? Karya
Allah dahsyat, janji Tuhan luar biasa. Tapi kenapa yang saya alami tidak baik? Kenapa keadaan keluarga saya seringkali tidak baik? Kenapa masa muda saya seringkali tidak baik? Kenapa hubungan saya dengan orang tua saya, hubungan saya dengan anak-anak saya, hubungan saya dengan suami saya, hubungan saya dengan istri saya, hubungan saya dengan keadaan keluarga saya sangat tidak baik? Nah ini dia, satu. Saya pelajari gini. Jawabannya ada di ayat yang ke-26. Lihatlah apa? Aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Jadi meskipun Tuhan merancangkan yang baik, tetapi karena akhirnya ada di tangan kita. Tergantung apa tadi saya bilang? Faith and your action. You can have faith, but if there is no action, your faith is dead. Amin. Saya beriman. Tetapi saya nggak bertindak, saya bukan orang yang rajin, saya malas, ya kan? Mandi aja jarang. Ini selama ini belum mandi dia. Dingin gitu. Cuma mandi koboi gitu. Tahu mandi koboi 2 jari. Bu, kalau saya lagi ngeledek gini, ibu ketawa aja. Karena kan saya juga nggak tahu keadaannya kan. Saya lagi ngeledek gini, ibu-ibu ada 7 yang begini. Nah, kan ketahuan berarti dia yang nggak mandi, iya kan? Saya gini-gini udah pendeta 30 tahun lebih, saudara, ya kan? Jadi dari cara muka sudah bergerak, saya langsung tahu kejadian yang sebenarnya. Mestinya sudah walaupun belum mandi, pede gitu. Jadi kan saya juga saru, ya kan? Tapi pas saya ngomong ada 7 yang begini. Ya udah, saya jadi tahu deh, ya kan? Sekarang dia baru mulai ketawa, malu-malu kita agak merah nih. Tambah jelas lah keadaannya, ya kan? Lihat selanjutnya, klik. Pertanyaannya, where is God? Kenapa harus ada di tangan kita? Satu, karena Tuhan menghargai kita dan Dia tidak mau menjadikan kita robot. Amin. Dia memberi kuasa. Makanya Alkitab berkata, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Klik yang kedua. Kenapa di tangan kita? Karena Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita. Dia menciptakan kita segambar serupa dengan Dia. Makanya kita bilang, barang siapa yang menerimanya diberi kuasa. Sama-sama bilang, saya diberi kuasa oleh Tuhan. When you understand that you have the power, you better use it. Amin. Sama-sama bilang, saya harus bertindak. Yang ketiga, saya pelajari, kenapa harus di tangan kita? Karena Tuhan mau kita makin dewasa. Tuhan nggak mau kita jadi a spoiled children gitu. Jadi anak-anak yang manja gitu. Ya Tuhan, saya nggak kuat. Ya Tuhan, saya nggak sanggup. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Yang sudah berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Paulus bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selanjutnya klik. Aha. Kebahagiaan di tangan kita bukan berarti satu, kita dapat menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Ya udah, pokoknya apa yang saya mau harus terjadi, nggak bisa. Justru karena kebahagiaan di tangan saya harus mengandalkan Tuhan. Amin. Sama-sama bilang, saya harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kebahagiaan di tangan kita bukan berarti kita tidak lagi menghargai anugerah dan ketaatan pada firman Tuhan. Justru Alkitab bilang, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Amin. Kalau kamu tidak memiliki ke kiri maupun memiliki ke kanan, aku akan memberkati engkau. Kau tidak akan turun lebih naik, tidak akan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Amin. Bu, kalau engkau melihat ada masalah sama suami, ada 2 langkah. Ibu mau masa bodoh, atau ibu mau minta hikmat Tuhan untuk memulihkan segala sesuatunya. Amin. Pak, kalau terjadi miskomunikasi dalam rumah tangga, ada 2 yang bisa kau buat. Memaksakan kehendakmu atau meminta hikmat Tuhan untuk memulihkan segala sesuatunya. Makanya ketika Tuhan tanya sama Salomo, kau mau apa? Salomo bilang, berikan aku hikmat
Amin. Berikan aku kebijaksanaan. Dan Alkitab bilang Tuhan menganggap itu baik. Amin. Bu, apa hal yang terbaik? Ada banyak orang bilang, saya sih pendeta ya, mati buat anak saya mau. Tapi kalau buat bapaknya, ini banyak suami juga gitu. Pendeta untuk anak saya rela mati pendeta. Tapi kalau untuk istri saya yang menuntutnya kebanyakan, itu belum tentu pendeta. Bu, hal yang terbaik yang kau bisa berikan kepada anak-anakmu adalah sayangi bapak mereka. Lu ngerti ya Bu ya? Gak apa-apa, saya ulangi sekali lagi. Bu, hal yang terbaik yang kau bisa buat anak-anakmu adalah sayangi ayah mereka. Gak apa-apa, saya ulangi sekali lagi. Kan saya udah bilang, saya masih jet lag di jam-jam begini nih, ya kan? Saya ulangi sekali lagi. Bu, hal yang terbaik yang kau bisa buat anak-anakmu adalah apa? Sayangi ayah mereka. Amin. Ketika kau sebagai ibu, engkau sayang sama ayah mereka, anak-anak bangga. Aku bersyukur punya mama yang luar biasa. Karena selalu saya bilang gini, istri yang suka ngelawan sama suami adalah istri yang tidak pernah dihargai oleh anak-anaknya. Saya ulangi sekali lagi, boleh Bu ya? Catat Bu, di loh hati yang terdalam. Istri yang tidak bisa tunduk sama ini, kalimat ini bapak-bapak paling senang ini. Kalimat ini bapak-bapak paling senang ini. Bapak-bapak yang catat biasanya ini. Istri yang tidak pernah tunduk sama suaminya adalah istri yang tidak pernah dihargai, atau mama yang tidak pernah dihargai oleh anak-anaknya. Karena apa? Karena anak-anak tidak pernah belajar otoritas dari mama mereka. Tetapi istri yang menghargai suaminya akan menjadi istri yang dibanggakan oleh anak-anaknya. Yang setuju berikan tepuk tangan ya baik. Kalau mama, walaupun papa mungkin salah, walaupun papa gimana, tapi mama tetap sayang, hormat, menghargai suaminya. Yang kayak begitu disayang sama anak-anaknya. Anak-anak bilang, kalau saya menikah nanti, saya ingin cari wanita yang sehebat mama. Bu, Bu, siapa di sini ibu-ibu yang punya anak laki? Kira-kira engkau berani nggak berdoa gini, Tuhan, kirim istri buat anakku yang seperti aku. Engkau guyu. Atau sebaliknya, Tuhan amit-amit jangan sampai anak gua punya laki ini kayak gua gitu Tuhan. Aduh jangan deh ini yang Ibu Ungke juga rupanya ini. Bapak-bapak di sini siapa yang punya anak perempuan? Pak? Ya. Engkau harus punya kualitas hidup sampai kau bisa berdoa gini, Tuhan, berikan kepada anak perempuanku pria yang seperti saya. Kenapa ketawa Pak? Justru doa saya bukan gitu pendeta. Aduh Tuhan, jangan kutuk ini ditimpakan buat anak saya. Jelas nggak sampai di sini? Ya, oke. Makanya saya catat di sini, klik. Kebahagiaan di tangan kita bukan berarti kita tidak menghargai anugerah dan tidak lagi ketaatan pada firman Tuhan. Justru karena kita tahu ada di tangan saya harus sadar anugerah, saya harus makin taat sama Tuhan. Amin. Yang ketiga, kebahagiaan di tangan kita bukan berarti kita dapat seenaknya dan semaunya tanpa menghargai perasaan orang. Pokoknya gue memang orang begini, mau diapain? Jangan Bu. Justru sebaliknya, Paulus bilang begini, aku bebas kepada semua orang, tetapi aku memperhamba diriku kepada semua orang supaya aku dapat memenangkan lebih banyak orang bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Makanya rahasia kita tadi siang apa? Setiap kali saya membuat suami saya tersenyum, saya menyenangkan hidup ini jangan soal puas Bu, ya kan? Hidup ini soal apa? Menjadi berkat. Kadang-kadang kan, oh yang penting saya puas, yang penting saya bahagia.
Apa artinya saya bahagia kalau saya bahagia di atas penderitaan orang? Apa artinya saya tersenyum kalau saya tersenyum di atas air mata orang lain? Iya kan? Itu namanya penjajah, saudara-saudara. Selanjutnya, klik. Karena kebahagiaan hidup dan termasuk di dalamnya kebahagiaan keluarga ada di tangan kita. Satu, marilah kita selalu berpikir dan bertindak yang positif. Amin. Mulai sekarang jangan berpikir negatif lagi. Jangan-jangan begini, jangan-jangan. No. Saya percaya Tuhan pasti dia. Saya percaya Tuhan pasti pulihkan. Saya percaya, saya berharap pada Tuhan. Tuhan pasti akan melakukan perkara yang besar di tengah-tengah saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Pulang dari retreat ini, setiap saudara punya PR, saudara. Apa PR-nya? Belajar nama-nama binatang. Jangan cuma gajah doang. Ada G, gajah. Ada J, jangan-jangan gajah, ya kan? Ada PR. Apa PR-nya, saudara? Satu, ya kan? PR kita adalah merubah pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran positif. Dua PR kita, merubah perkataan yang biasanya nggak berarti, nggak berguna, perkataan yang sembarangan berubah menjadi perkataan yang penuh berkah. Amin. Dan yang ketiga, kebiasaan yang cuma pengen, yang penting saya bahagia, saya puas, berubah menjadi biar bukan kehendakmu yang jadi, melainkan kehendak mulai yang terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, karena kebahagiaan hidup dan termasuk di dalamnya kebahagiaan keluarga di tangan kita, jangan mau goyah dan larut di tengah masalah. Mau ada masalah, mau ada persoalan, kita nyanyi. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sama-sama bilang, yang pegang hidup saya adalah Tuhan. Amin. Sorry untuk bilang ini. Kalau hidupmu gak bahagia, itu salahmu sendiri. Mungkin setelah menatap saya dan bilang, pendeta kok tega banget sih pendeta. Saya tuh pengen dihibur gitu pendeta. Hidup saya gak bahagia. Kamu harus kuat. Masih ada Tuhan yang bela. Masih ada Tuhan yang kuat. Bukan gue banget. Sorry, saya orangnya apa adanya. Kalau hidup saya gak bahagia, itu salah saudara sendiri. Saya mau tanya sama saudara, Tuhan kurang apa sih sama saudara? Saya mau tanya, Tuhan kurang apa sih saudara? Mati buat saudara dia kerjakan, betul gak? Darahnya dia tumpahkan. Dia kirim Roh Kudus buat kita. Dia berikan hikmat buat kita. Dia jaga kita dengan pasukan malaikat. Dia berikan mujizat, dia berikan kekuatan buat kita, dia sertai langkah kita, doa kita dijawab. Pertanyaan saya, kurang apa? Tuhan masa kurang ajar? Tuhan kurang apa, saudara-saudara? Pertanyaan saya, Tuhan kurang apa, saudara-saudara? Tuhan kurang apa sih? Ya kan? Kalau hari ini ada saudara yang bilang, saya ingin Tuhan mengasihi saya lebih lagi. Sorry untuk bilang ini. Tuhan gak bisa mengasihi kita lebih lagi, karena dia udah mengasihi kita ente-entean. Kalau ada orang Batak di sini, maka dia bilang, Tuhan sudah mengasihi kita ente-entean, katanya. Iya kan? Orang Batak mau ngomong bahasa Jawa tuh, ya kan? Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, karena itu dia mengasihi kita ente-entean. Ya kan? Makanya saya perhatiin nih, orang Batak itu ya, yang jadi tentara sampai jenderal banyak. Orang Batak yang kerja di pegawai pajak sampai jadi dirjen banyak. Orang Batak yang pengusaha banyak.
Orang Batak yang jadi apa itu namanya, pengacara, jadi hakim, banyak. Orang Batak di segi apapun banyak, saudara. Cuman satu, orang Batak itu nggak bisa punya peternakan ayam. Karena dia nggak bisa manggil ayam. Kan orang Jawa kalau manggil ayam gini kan, krrr, 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 ayam datang. Orang Batak, kir, 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 lari pula itu ayam. Betul, betul. Orang nggak percaya kalau saya ngomong. Saya itu pendeta yang senang keliling, saudara. 34 provinsi Indonesia semua sudah saya jalanin. Mau kota besar, kabupaten, apa kampung, apa semua sudah saya jalanin, saudara. Saya jumpai orang Batak yang jadi bupati banyak, orang Batak yang jadi kapolres banyak, orang Batak di tentara banyak, darat, laut, udara, semua banyak orang Batak. Pengusaha banyak, penjahat, pencopet semua, sampai apa semua ada. Olahragawan kemarin tuh apa tuh bola Indonesia AFF itu ada siapa tuh? Ferdinand Sinaga, ada Batak tuh, Batak Sinaga, ya kan? Kalau Cina dia Liong namanya itu. Tapi karena Batak Sinaga, ya kan? Artinya Liong juga tuh, ya kan? Sinaga, si Liong, ya kan? Tapi orang Batak nggak ada yang punya peternakan ayam. Nggak ada. Peternakan babi banyak, punya restoran banyak, peternakan ayam nggak ada. Karena nggak bisa manggil. Orang Jawa kan nih, ayam kumpul. Orang Batak kasih apa, dedak ya namanya ya, kasih dedak, ker, 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 lari semua ayam. Babi yang datang. Tuhan Yesus mengasihi kita ente-entean. Sama-sama bilang, saya begitu disayang Tuhan. Saya percaya boleh begitu disayang Tuhan. Amin. Gak apa-apa saya ngomong ini ya. Kalau sampai hidup saudara gak bahagia, saudara boleh punya 1001 alasan, tapi sorry saya ngomong, itu salah saudara sendiri. Itu salah saudara sendiri. Tuhan sudah kasih kuasa kok sama saudara. Saudara yang harus bertindak. Tuhan sudah kasih firman kok. Tuhan sudah kasih urapan kok sama saudara. Selanjutnya klik. Saya pelajari ini, klik. Karena kebahagiaan hidup dan termasuk di dalamnya kebahagiaan keluarga di tangan kita, tingkatkan selalu kualitas kita dengan belajar untuk hal-hal yang kita belum tahu, melatih hal-hal yang kita belum mampu. Yang buat kita gak bahagia ini kadang-kadang ini. Kalau kita gak mampu, kita ya udah Tuhan saya gak bisa. Wih, aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Makanya Paulus bilang apa? Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi latihlah dirimu beribadah. Amin. Alkitab bilang, aku menguasai diri dan melatih diriku sesungguhnya, supaya jangan aku memberitakan Injil dan kemudian aku ditolak. Sama-sama bilang, yang saya belum sanggup, saya harus terus berjuang. Yang saya belum bisa, saya harus terus latih. Karena kebahagiaan hidup ada di tangan saya. Yang keempat, yang terakhir, setelah ini saya mau berdoa buat saudara. Karena kebahagiaan hidup termasuk di dalamnya kebahagiaan keluarga di tangan kita. Belajarlah untuk selalu bersyukur sambil tetap berusaha memahami maksud Tuhan yang indah di balik setiap perjuangan kehidupan yang harus kita lewati. Sama-sama bilang, saya bukan orang cengeng. Kalau kau menghadapi masalah jangan nangis. Kalau kau menghadapi masalah bilang, Tuhan terima kasih, ada mahkota kemuliaan yang Tuhan mau sediakan buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri.